Shalom, salam sehat selalu untuk kita semua. Bagaimana kabar ibu, bapak, saudara, anak-anakku sekalian? Tentu semua mengakui bahwa kemurahan Tuhan luar biasa bagi kita hari ini. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita boleh menghadapi hari yang baru dan segala tantangan hidup yang baru. Siap menghadapi tantangan hidup baru? Tentu. Hari baru, masalah baru, kekuatan yang baru, pengharapan baru, dan juga keteguhan yang baru akan penyertaan Tuhan. Nah, hampir 3 bulan ini kita sudah melewati pandemi COVID-19. Bahkan saat ini ada satu harapan untuk kita bisa memasuki fase new normal. Ada harapan bahwa pandemi segera berlalu, tentu. Nah, banyak juga orang yang belum cukup memahami tentang new normal. Mereka mengira bahwa new normal itu seolah-olah kita sudah bebas kembali seperti sebelum pandemik. Padahal tidak seperti itu. Pandemik mungkin masih terjadi, tapi apa yang normal? Aktivitas kita, aktualisasi diri kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita, mungkin kita kembali bekerja, kembali ke sekolah, kembali beribadah bersama, kembali ke segala aktivitas kita. Itu yang normal. Tetapi apa yang baru? Pola hidup baru, cara pandang baru, kebiasaan hidup atau habitus yang baru, dan protokol kesehatan yang tetap dijalani sebagai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang tetap harus kita lakukan. Itu new normal. Jadi bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi membangun habitus baru untuk menjaga kebaikan bersama. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali diundang dalam program Umat Menyapa GKJ Dagen Palur. Setiap hari saya mengikuti majelis menyapa sampai umat menyapa. Karena apa? Bagi saya itu adalah semacam reuni bagi kawan-kawan sepelayanan yang lama di GKJ Dagen Palur, meskipun kita berjarak jauh. Hanya sebagian kecil saja yang mungkin saya belum begitu mengenal. Salam dari saya, salam perkenalan. Nama lengkap saya Triworo Urip Miranti, tetapi banyak disapa Nuning kalau di Palur. Bahkan ada beberapa kawan, banyak kawan yang memanggil saya juga dengan panggilan sayang, Denggu atau Mbak Deng begitu. Itu adalah panggilan yang diberikan almarhum bapak saya sejak saya kecil, artinya gendut. Ya, memang saya sejak kecil tidak pernah kurus. Itulah cap bagi saya. Tapi saya tidak merasa terbuli dengan sapaan teman-teman dan keluarga saya itu. Sebab apa? Itu hanya sebuah ungkapan kedekatan atau keakraban. Saya pertama bergabung di GKJ Dagen Palur pada tahun 1983. Saat itu saya kelas 6 SD. Dan baru 1 tahun saya bergabung. Dan waktu itu saya masih anak sekolah minggu begitu. Saya harus hijrah ke kota lain di Klaten, karena saya mengikuti kakek saya dan bersekolah di Klaten dari tahun 84 sampai dengan 90. Lalu 90 sampai 99 saya kembali ke Solo. Saya berpelayanan di GKJ Dagen Palur. Waktu itu aktif di Komisi Anak dan Komisi Pemuda. 2 periode terakhir saya bergabung itu saya jadi ketua Komisi Pemuda. Sayang sekali tahun 99 karena pekerjaan menuntut saya harus pindah kota. Saya pindah berpelayanan di GKJ Kudus, sempat di GITJ Kudus sampai saya menemukan GKJ. 99 sampai 2009 saya di Kudus.
Kudus. Setelah 10 tahun di Palur, 10 tahun di Kudus, 10 tahun terakhir ini saya berpelayanan di Klaten. Satu hal yang menarik bagi saya dalam pelayanan saya, dari gereja ke gereja, dari kota ke kota, dari jemaat ke jemaat. Bagi saya pribadi, saya tidak bisa hidup tanpa pelayanan. Entah bagaimana. Satu hal saja yang saya pikirkan, bahwa saya bisa seperti ini karena Tuhan. Saya mampu, saya bisa, itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena Tuhan. Tuhanlah yang memberi saya hidup. Untuk apa? Untuk siapa saya hidup? Pelayanan hanyalah satu jawaban yang bisa saya berikan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur saya atas segala penyertaan Tuhan pada saya. Ada yang unik dalam perjalanan pelayanan saya atau secara administratif kegerejaan. Saya dibaptis di GKJ Kerten ketika saya berusia 2 bulan. Saya melompati masa remaja saya di Klaten sampai saya kemudian sidi di GKJ Kebonarum Klaten. Kemudian pemuda sampai saya dewasa dan menikah, saya di GKJ Dagen Palur. Dan setelah menikah baru saya di Klaten di GKJ Gumelan. Itu sebuah keunikan bagi saya. Sampai kemudian saya juga berpindah-pindah pelayanan. Yang pasti saya tidak pernah bisa lepas dari melayani Tuhan. Dan satu hal yang menjadi pembelajaran saya dari pelayanan ke pelayanan itu, saya belajar bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan tidak pernah berhenti. Gereja Tuhan tidak pernah mati. Pelayan-pelayan selalu Tuhan hadirkan dimanapun sampai kapanpun. Generasi berganti terus, silih berganti, dan selalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan kita tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk melayani, bukan orang-orang yang memiliki banyak sisa waktu untuk berpelayanan. Mereka juga orang-orang yang sibuk, orang-orang yang punya banyak aktivitas, tetapi melayani Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari pelayanan kita. Tuhan sendiri yang bekerja untuk setiap pelayanan kita. Ya, saudara, saya belajar, saya bertumbuh, saya terus melayani Tuhan. Saya kecewa, saya jatuh, saya bangkit lagi, saya mendapat berkat dari pelayanan. Ketika saya jauh dari orang tua, saya menemukan orang tua saya dalam pelayanan gereja. Ketika saya merasa jauh dari keluarga, saya menemukan keluarga di pelayanan gereja. Ketika saya merasa tidak punya apa-apa, saya banyak mendapat berkat dari pelayanan gereja. Ketika saya merasa mengalami kemandekan, stagnan, saya merasa bertumbuh di sana. Ketika saya kesepian, saya merasakan di sanalah saya selalu dinantikan kehadiran. Itulah istimewanya pelayanan kita di gereja. Jadi saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian bahwa diakui atau tidak, diyakini atau tidak, gereja terus hidup, terus bergerak, terus bertumbuh, terus berbuah, terus berganti dari generasi ke generasi. Tetapi Tuhan selalu bekerja untuk gereja. Tuhan tetap ada di antara gereja. Gereja Tuhan tetap berdiri. Artinya, kita tidak boleh merasa bahwa diri kita berarti, sebab ada Tuhan yang menyertai. Itu pula yang meneguhkan saya untuk terus belajar hingga saat ini. Dan semoga saya boleh melayani sampai saya mati. Kita tahu, kalau kita tidak melayani, gereja Tuhan tetap berdiri karena Tuhan menyertai. Tetapi, mengapa
kalau kita tidak melayani. Satu hal yang memotivasi saya untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan adalah ucapan syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 145. Nanti silahkan saudara baca seluruh ayatnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 bagian B. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Itu yang memotivasi kita ambil bagian dalam pelayanan. Sampai di sini Umat Menyapa bersama saya. Salam dari Klaten. Selamat melayani. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.